pemirsa, tentunya kita masih sama-sama berada di studio Metro Manado Live dan kita masih sama-sama juga di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Aku boleh nanya nggak nih sekarang? Boleh deh. Kamu boleh ngapain aja kok Ayah? Oh jangan dong. Penontonnya tadi udah nanya, aku mau nanya nih. Soalnya kan masih baru punya perusahaan kecil nih Pak nih. Jadi aku pengen tanya dong, kira-kira kalau bagi perusahaan sendiri, apa sih untungnya memberikan asuransi jiwa buat karyawan-karyawannya? Oke, pertanyaan menarik Mbak Aya. Tentunya masalah reputasi nih Mbak Aya. Jika suatu perusahaan memberikan asuransi jiwa kumpulan kepada karyawan ya tentunya kan, wah ini berarti respect banget nih perusahaan terhadap karyawan. Care banget gitu ya Iya. sama karyawan. Dan akhirnya bisa menarik talent-talent kepada perusahaan Mbak Aya nih dibandingkan perusahaan yang tidak punya asuransi jiwa kumpulannya seperti gitu. Sekarang kalau misalnya kita mau menentukan UP kita nih, Pak Nanang, gimana sih cara menentukan UP yang ideal? Berapa besarnya, berapa jumlahnya gitu? Oke, nah tadi saya sampaikan UP untuk asuransi jiwa kumpulan kan biasanya ada 12 kali gaji, 24 kali gaji, 48 kali gaji. Semakin besar UP-nya tentunya preminya akan semakin mahal. Efeknya kemana? Budget perusahaan. Nah, tergantung budget perusahaan bagaimana nih. Budget perusahaan ternyata dia bisa nih berikan premi lebih besar, maka kemudian UP-nya juga besar. Tapi tentunya perusahaan sudah memberikan suatu asuransi jiwa kumpulan kepada karyawannya, itu sudah di-respect sendiri bagi karyawannya sendiri, seperti itu sih. Merasa dihargai, Benar, dilindungi gitu ya. benar. Ini penonton ada yang mau tanya lagi nggak? Boleh loh, masih ada waktu. Oh silakan. Wih, Silakan, Mas. mantap, cepet ya. Selamat siang, saya dengan Iksan. Saya mau tanya Pak Nanang, kalau terjadi resiko, proses klaim asuransi jiwanya seperti apa Pak untuk karyawan tersebut? Oke, Ini untuk karyawan yang di kantor jadinya. karyawan di kantor. Nah, makasih Mas Ihsan pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara nih prosesnya terjadi klaim, ada karyawan meninggal, bagian prosesnya tentunya ini yang mengurus, karena ini asuransi jiwa yang dibuka oleh perusahaan, maka yang mengurus prosesnya adalah perusahaan. Jadi nanti dari perusahaan pasti akan minta surat kematian dari karyawan tersebut, terus KTP, kartu keluarga, dan kemudian akan disampaikan ke asuransi jiwa tersebut. Nah, kemudian asuransi jiwa akan membayarkan uang pertanggungannya kepada perusahaan dan diteruskan kembali kepada ahli waris dari karyawan tersebut. Warisan ya. Cukup ngerti ya Mas ya? Baik. Oke. Ya. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Silakan loh yang mau tanya. Yang mana? Wih, di Silakan, Mas. pojokan. Saya dengan Randi. Oke, Pak Nanang, bagaimana dengan proses underwriting untuk asuransi jiwa karyawan ini? Apakah tetap ada? Terima kasih. Nah, kalau bicara proses underwriting ya untuk asuransi jiwa kumpulan, tentunya ya sebagai perusahaan asuransi pasti ada proses underwriting. Cuma ini berbeda dengan individu. Kalau kita bicara asuransi jiwa kumpulan, ini akan lebih simple dibandingkan proses underwriting untuk asuransi jiwa individu. Tapi tentunya nih untuk UP-UP yang besar ya, nah tentunya pasti ada proses yang lebih ketat ya, dan juga ada medical check up nih untuk uang pertanggungan yang besar seperti itu sih. Aku mau nanya nih kan sebagai balik lagi ya sebagai ibu nih, ibu rumah tangga nih. Apa sebaiknya tuh kita tuh punya asuransi jiwa masing-masing ya, maksudnya anak sendiri, bapak sendiri, ibu Wah, ini sendiri pertanyaan menarik banyak yang atau suami ya. kadang-kadang kan biasanya satu aja gitu atau sendiri-sendiri sebaiknya. Nah, kalau asuransi jiwa tentunya yang perlu ya Mbak ya adalah untuk orang tuanya. Orang tuanya yang diperlukan asuransi jiwanya. Sementara anaknya kan masih panjang nih hidupnya kan. Pendidikan, ya boleh saja kalau pendidikan ya. Tapi kalau asuransi jiwa ya orang tuanya. Karena jika terjadi sesuatu ke orang tuanya, anak sudah punya cukup dana nih. Jadi orang tuanya walaupun sudah nggak ada, tetap jadi andalan bagi anaknya. Nah itu guna asuransi jiwa bagi orang tuanya gitu Mbak. Kalau masih, kecuali anaknya mungkin udah dewasa gitu. Oke. Kamu ngerti apa enggak? Wah, kamu ngetes lah. Ya ampun nanyanya kayak nggak percaya kamu ngerti apa enggak. Yaudah kalau ngerti Kayak nuduh. Yaudah kalau ngerti tolong ambil kesimpulan apa obrolan kita hari ini. Oh, kamu mau kesimpulan? Iya. Aku kasih kesimpulan. Boleh. Jadi intinya memang kita tuh hidup kita tuh penuh resiko memang. Kita nggak pernah tahu hidup yang nggak pasti ini, apapun di sini di sana pasti ada resiko yang mengelilingi kita. Nah, salah satu cara untuk memproteksi hidup kita supaya bisa mengendalikan resiko-resiko tadi ya adalah dengan memiliki asuransi. Benar, setuju banget. Iya kan, karena kalau kita sudah punya asuransi, kita tetap bisa menjadi andalan bagi orang-orang tercinta. Kita bisa menjalani hidup dengan tenang walaupun banyak sekali resiko yang ada di sekitar kita. Betul Persis, kan? itu dia. Makanya memiliki asuransi sejak dini gitu ya. Setuju ya Pak. Udah nangkep dia ya Pak ya?
Alhamdulillah sudah nangkep. Kayaknya nggak percaya banget kalau saya menyimak Maaf ya, sampai ke Pananang juga nggak percaya sama kamu. Pak Nanang nggak percaya ini. Pananang terima kasih banyak atas sharingnya. Makasih banyak, Mbak Enggi, Ayah, Mas thank you so Bayu, much juga udah datang ya. Iya, ya. Sekarang kita ajak lagi yuk pemirsa yang ada di di rumah Ya. untuk sharing, Betul. ya kan? Jadi kalau misalnya pemirsa punya pengalaman mengenai asuransi jiwa Iya. atau mungkin mau tanya-tanya seputar asuransi jiwa, bisa langsung tweet aja kali ya. Betul sekali ya. Tweetnya adalah ke manulife_id Ya. ya. Dan jangan lupa hashtagnya adalah GHMD. di manulife_id. Betul. Nah, tapi kalau mau video boleh nggak? Mungkin Boleh saya nanya gini. dong. Selamat siang gitu. Misalnya. Saya mau tanya nih, misalnya mau pakai video aja gimana caranya? Bisa, nanti videonya diupload ke YouTube. Nah, link YouTube-nya itu di-tweet ke kita, mention. Di-share ya? Iya, di-share ke kita. Jangan lupa mention @manulife_id. Dan jangan lupa juga hashtagnya adalah GHMD. GHMD. Nah, terima kasih banyak pemirsa atas Anda juga sudah ikutan ngobrol di sini, yang penonton yang ada di studio sih ya. Dan mungkin Anda juga nanti sudah mau siap-siap ngirim Twitter atau mungkin kirim video ke kita, boleh banget. Sekali lagi Pananang terima kasih. Ayah thank you so much juga ya. Ini nanti kita akan bahas lagi lebih tuntas karena aku mau ngetes, aku masih curiga loh. Kayaknya dia masih nggak tahu-tahu amat loh. Ya, guru oke, kita PSBB tunggu aja kan deh. beneran Kalau suka gitu kita ngetes pamit mulu. ya. Jangan lupa untuk Anda selalu menjadi andalan juga dong ya. Betul. Dengan misalnya kayak tadi sudah memahami hidup tuh emang harus jalan, nggak perlu takut-takut amat. Kalau kita sudah memproteksi diri, kita bisa hidup dengan tenang. Jadi nggak usah ngurung diri di rumah juga ya. Nggak usah Oke lah, kalau banget ya. begitu. Saya Novita Enggi. Saya Bayu Oktara. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Jadi kamu tuh bener paham apa enggak sih? Ya paham lah aku. Dipersembahkan oleh